Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Melia, guru matematika dari SMP Negeri 2 Karanganom. Meskipun sekarang kita masih melaksanakan pembelajaran daring, anak-anak harus tetap semangat belajar dan selalu patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, pada video kali ini, Ibu akan membahas materi statistika, khususnya tentang analisis dan pemusatan data. Selamat menyaksikan, semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian. Nah, anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar. Di layar terdapat gambar data grafik jumlah kasus corona di Indonesia, yang sampai saat ini masih terus bertambah. Jadi anak-anak selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, di layar terdapat gambar data grafik. Lalu, apa itu sebenarnya data? Data adalah keterangan yang diperlukan untuk mendapat gambaran mengenai suatu keadaan atau memecahkan suatu masalah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis data. Jenis-jenis data terdapat dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa bilangan atau tidak berupa angka. Jadi misalnya ada contoh golongan darah. Golongan darah itu kan ada A, AB, B, dan O. Jadi itu tidak merupakan angka atau bilangan. Lalu ada jenis kelamin. Jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua misalnya ada guru, petani, dan lain-lain. Itu juga tidak berupa bilangan. Selanjutnya, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data cacahan atau data diskrit. Yang kedua ada data ukuran atau data kontinu. Nah, data cacahan itu yang diperoleh dari menghitung. Misalnya, jumlah keluarga. Ada yang misalnya jumlah keluarganya 4, 5, 2, 3, seperti itu. Terus ada jumlah siswa dalam kelas. Jadi berapa jumlah siswa dalam kelas itu kan menghitung. Jadi maksudnya menghitung itu biasanya berupa bilangan bulat. Jadi tidak ada jumlah keluarga 3,5 atau jumlah siswa dalam kelas misalnya 40, tidak ada yang 40,5 gitu. Lalu ada data ukuran atau data kontinu, yaitu data yang diperoleh dari mengukur. Jadi misalnya tinggi badan siswa. Misalnya tinggi badan siswa berapa? Misalnya 150,5 cm. Nah, seperti itu. Atau berat badan siswa, itu juga diperoleh dari cara mengukur. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang pengumpulan data. Pengumpulan data yang pertama bisa melalui mencacah. Nah, mencacah itu misalnya tadi pekerjaan orang tua siswa, terus golongan darah, terus jenis kelamin, seperti itu. Yang kedua, mengukur. Mengukur tadi juga sudah dijelaskan, misalnya tinggi badan siswa, berat badan siswa, dan lain-lain. Lalu selanjutnya mencatat dengan turus atau tally. Nah, ini ada gambar nilai ulangan, misalnya ini ada turusnya dan ini frekuensinya. Nah, dari tabel diketahui ini nilainya 5, turusnya ada 3, jadi frekuensinya ada 3 anak yang mendapat nilai 5. Nilai 6, ini turusnya ada 10, jadi ada 10 anak yang mendapat nilai 6. Ini ada nilai 7, turusnya ada 12, jadi 12 anak mendapat nilai 7. Selanjutnya ada nilai 8, terus ada 5. Jadi ada 5 anak yang mendapat nilai 8. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengurutkan data tunggal. Jadi ada diketahui nilai ulangan harian matematika suatu kelas. Ini nilainya 9, 6, 6, 7, 8, 4, 6, 7, 5, 9. Jadi cara pertama kita harus urutkan data yang terkecil ke terbesar. Jadi yang paling kecil ini ada 4. Terus setelah 4 ada 5.
Terus setelah 5 ada 6, 3 kali. 1, 2, 3. Ini. Selanjutnya ada 7. 7 berapa? Ini ada 2 kali. Ini dan ini. Selanjutnya ada 8. 1 kali. Lalu 9 ada 2 kali. Nah, setelah kita urutkan, ini nilai terbesarnya ternyata 9. Dan nilai terkecilnya 4. Nah, jangkauan itu merupakan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi jangkauannya 9 dikurangi 4. Jadi jangkauan data yang ada di layar adalah 5. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis diagram. Yang pertama ini ada diagram garis. Jadi ini misalnya banyaknya siswa SD tunas tahun 2015 sampai 2019. Nah, dari gambar diagram ini anak-anak bisa mengetahui misalnya jumlah siswa yang paling banyak di tahun berapa. Oh, kita cari yang paling tinggi dari garis ini. Ternyata ada di tahun 2016, 141 siswa. Sekarang kita cari yang paling sedikit. Yang paling sedikit, yang paling kecil ini ternyata ada di tahun 2017, yaitu ada 118 anak. Nah, diagram kedua, ada diagram lingkaran. Ini misalnya ada data pasien di suatu rumah sakit. Ini, anak-anak dari sini juga bisa membaca. Misalnya, penyakit yang paling banyak. Jadi pasien dengan penyakit yang paling banyak itu penyakit apa? Kita cek di sini ternyata ini yang paling banyak persenannya ada di warna biru, yaitu gagal jantung. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak bisa membaca sendiri. Selanjutnya diagram batang. Nah, ini ada misalnya peserta lomba. Oh, peserta lomba paling banyak di tahun berapa? Ini ada di tahun 2010 dengan 50 orang. Paling sedikit? Nah, ini paling sedikit tahun 2007 ada sekitar di sini mungkin 21 anak. Nah, jadi selain diagram garis, diagram lingkaran dan diagram batang, ada diagram-diagram lain nanti yang anak-anak bisa pelajari. Untuk di materi SMP kelas 2 biasanya ada diagram garis, diagram lingkaran dan diagram batang. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar ukuran pemusatan data. Nah, sebelum kita belajar ukuran pemusatan data, kita akan belajar apa itu data dan datum. Nah, ini ada diketahui data nilai ulangan harian matematika di suatu kelas. Ada 9, 6, 6, 7, 8, 4, 6, 7, 5, 9. Nah, hasil nilai siswa tersebut disebut fakta dalam bentuk angka. Nah, fakta tunggal itu disebut datum. Jadi ini misalnya ada 1, itu disebut datum. Nah, kumpulan datum-datum ini itu yang baru dinamakan data. Jadi anak-anak harus bisa membedakan apa itu datum dan data. Nah, kita akan belajar ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah min atau rata-rata. Rata-rata dari suatu data adalah jumlah seluruh datum dibagi banyaknya datum. Jadi rata-rata disimbolkan dengan ini X bar. Jadi garis di atas X ini namanya bar. Jadi X bar. Jadi misalnya nilai matematika Ani dalam satu semester ada 6, 7, 6, 7, 8, 9, 6, 7. Misalnya ada pertanyaan, berapakah rata-rata nilai ulangan matematika Ani selama satu semester? Jadi X bar atau rata-rata sama dengan jumlah datum dibagi banyaknya datum. Ini jumlah datumnya ada, jadi 6 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 7. Sekarang banyaknya datum. Jadi kita jumlahkan ada berapa nilai A nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. 8 nilai. Jadi ini tadi dibagi 8 banyaknya. Jadi ini hasil ini ketemu 56 dibagi 8. Jadi rata-rata nilai A nih selama satu semester
adalah 7. Selanjutnya, yang kedua misalnya ini datanya seperti ini. Jadi datanya sudah berkelompok. Ada berat badan dan jumlahnya. Jadi 34 kilo ada 5 anak. 35 kilo 5 anak, 36 kilo 4 anak, 37 kilo 3 anak, dan 38 kilo 6 anak. Bagaimana kita menghitung rata-ratanya? Nah, jadi rata-ratanya ini ada rumusnya. F1X1 ditambah F2X2 sampai Fn/Xn dibagi F1 tambah F2 sampai Fn. Jadi ini namanya X. Jadi ini F. Jadi ini namanya X1 F1, X2 F2, X3 F3 dan seterusnya. Jadi ini 34 kali 5 ditambah, jadi ini 34 kali 5, asalnya dari sini 34 kali 5, ditambah 35 kali 5, ditambah 36 kali 4, ditambah 37 kali 3, ditambah 38 kali 6. Jadi sampai terakhir, dibagi F itu frekuensi atau jumlahnya di sini, berarti 5 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 6. Jadi ini 34 kali 5 hasilnya 170. Ini 35 kali 5 175. 36 kali 4 144. 37 kali 3 di sini hasilnya 111. 38 kali 6 hasilnya 228. Terus ini frekuensinya jumlahnya di sini 5 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 6. Hasilnya 23. Jadi ini semua anak-anak bisa hitung hasilnya 828 dibagi 23. Jadi hasilnya ini 36. Anak-anak, kita akan belajar pemusatan data selanjutnya yaitu modus. Modus adalah datum yang paling sering muncul, dilambangkan dengan MO. Jadi ingat-ingat modus, paling sering muncul. Ini Ibu beri contoh-contohnya. Jadi misalnya ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan data ini. Semua datumnya hanya muncul satu kali. Jadi data ini tidak memiliki modus. Jelas ya? Data selanjutnya ada 1, 2, 3, 3, 4, 5. Perhatikan, ini angka 3 muncul 2 kali. Angka-angka lain hanya muncul 1 kali. Jadi modusnya ada di angka 3. Data selanjutnya ada angka 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4. Jadi perhatikan angka 1 muncul 2 kali. Ini angka 2 muncul 3 kali. Angka 3 dan 4 masing-masing muncul 1 kali. Jadi modusnya adalah 2. Karena yang paling banyak muncul. Selanjutnya, misalnya ada contoh 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Jadi perhatikan angka ini. Angka 1, 2, dan 3 masing-masing muncul 2 kali. Angka 4 dan 5 muncul 1 kali. Jadi misalnya ada pertanyaan, modus untuk data ini yang mana? Yaitu kita sebutkan yang frekuensinya paling banyak muncul. Kok ada 3? Ya kita sebutkan 3-3-nya, yaitu 1, 2, dan 3. Karena paling banyak muncul memang 1, 2, 3 dengan muncul sebanyak 2 kali. Jadi modus untuk data yang lebih dari 1 disebut polimodal. Selanjutnya, median. Median adalah nilai yang tepat berada di tengah, dilambangkan ME. Jadi tadi modus yang paling sering muncul, median adalah nilai tengah. Median untuk menghitungnya ada 2, yaitu untuk data ganjil dan data genap. Jadi untuk data ganjil, ini adalah rumusnya ME sama dengan X N plus 1 per 2. Jadi contohnya,
Ini ada data 7, 3, 2, 4, 5. Jadi kita kalau ada data seperti ini, kita harus urutkan. Jangan langsung, oh ini tengah-tengahnya, gitu. Jangan, urutkan terlebih dahulu. Jadi kita urutkan dari yang paling kecil. 2, 3, 4, 5, 7. Nah, masuk ke rumusnya. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 datum. Jadi X, N-nya kita ganti 5, plus 1 karena ini rumus per 2. Jadi X 6 per 2. Jadi X ketiga. Atau di urutan ketiga. Jadi 2, 3, 4, 5, 7. Ini ketiganya. Ini pertama, kedua, ketiga. Jadi medianya adalah ini data ketiga yaitu 4. Selanjutnya, dengan jumlah datum genap, yaitu rumusnya ME sama dengan setengah XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1. Ini sepertinya rumusnya kalau dilihat sekilas agak rumit ya. Tapi nanti ketika kita sudah masuk ke contohnya akan mudah. Jadi contohnya ada datanya 7, 7, 3, 6, 4, 5. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini jumlah datum genap. Jadi pertama, Ibu selalu ingatkan, urutkan datanya terlebih dahulu. Jadi urutkan dari yang paling kecil, hasilnya ini 3, 4, 5, 6, 7, 7. Jadi setelah kita urut, ini hasilnya. Medianya, masukkan rumusnya setengah XN. Jadi ini kan ada 6, masukkan 6. 6 per 2 ditambah 6 per 2 plus 1. Jadi 6 per 2, 3. 6 per 2, 3 ditambah 1 jadi 4. Jadi setengah dari data ketiga ditambah data keempat. Jadi setengah data ketiga berapa? Ini 5. Terus data keempat yaitu nilainya 6. Jadi setengah 5 plus 6. Jadi ini kan tadi data ketiga 5, ini data keempat 6. 5 plus 6, 5 plus 6 adalah 11. Setengah kali 11 hasilnya 5,5. Jadi medianya 5,5. Jadi anak-anak ingat kembali, ukuran pemusatan data tadi ada min, yaitu rata-rata, terus modus yang paling sering muncul, dan median, nilai tengah. Median ada dua cara menghitung, untuk datum ganjil dan datum genap. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di layar terdapat gambar seseorang sedang menaiki tangga. Jadi setiap fase yang kamu jalani harus bisa mendatangkan pelajaran untuk naik ke fase berikutnya. Jadi jangan pernah menyerah dan tetap semangat untuk belajar. Semoga video kali ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.